Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1124 Roda Ilahi Tanpa Wujud. Adikku, kenapa kau sebodoh itu? Padahal aku jauh lebih unggul daripada Tai Sang King, tapi kenapa waktu itu, kau dan yang lainnya malah memilih mengikuti dia, menjauhi aku? Setiap kali mengenang hal itu, hati Meng Qianxiang dipenuhi dengan perih dan sesak, membuat kebenciannya terhadap Tai Sang King semakin menumpuk dan tak bisa reda. Setelah bereinkarnasi, Tai Sang King berhasil lepas dari pengaruhnya lebih awal. Awalnya Meng Qianxiang tak menganggap itu penting, tapi ketika mereka bertemu kembali di alam liar, barulah dia menyadari bahwa Tai Sang King telah tumbuh melampaui jangkauan kontrolnya. Dan kini, di tanah asal Dao, saat mereka berjumpa lagi, kekuatan Tai Sang King yang kini bernama Wen Dao sudah cukup kuat untuk seimbang dengannya. Tapi yang tak bisa diterima oleh Meng Qianxiang adalah, kekuatan yang setara itu dicapai oleh seseorang yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya dalam hal kultivasi. Apa artinya ini? Artinya bila suatu saat mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, dia pasti akan kalah telak. Ini adalah kenyataan pahit yang tak sanggup dia terima. Wen Dao sepertinya bukan nama aslimu, kan? Dengan kekuatan seperti itu, tak mungkin kau cuma orang biasa. Siapa sebenarnya kau? Tanya Singsa sambil menatap tajam ke arah Luo Xiu. Aku ini siapa tak penting. Kalau kau masih mau bertarung, silakan. Kalau tidak, minggir, jawab Luo Xiu dengan nada tenang. Jangan sombong. Singsa membalas dengan nada dingin. Memang, aku akui kekuatanmu luar biasa. Tapi dengan hanya kultivasi di tingkat akhir Dewa Iblis kelas 8, inilah batas kemampuanmu. Jangan kira aku tak punya cara untuk membunuhmu. Oh, kalau kau punya jurus rahasia, silakan saja keluarkan, balas Luo Xiu santai. Singsa boleh saja merasa punya kartu truf, tapi Luo Xiu pun tidak kekurangan jurus pamungkas. Baik itu batu monumen King Tian, segel King Tian, bahkan kemampuan ilahi terkuatnya sendiri belum sekalipun digunakan. Kalau kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Singsa meraung, dan seketika aura tubuhnya meningkat pesat. Petir ungu dari hukum-hukuman langit bermunculan mengelilingi tubuhnya, mengeluarkan tekanan yang kian mengerikan. Namun Luo Xiu tetap berdiri tegak dengan wajah tenang. Baginya, tak peduli jurus sekuat apa yang digunakan lawannya, dia percaya diri bisa menghadapinya. Dengan King Tian Senfu maupun pertahanan dari tungku pemurnian Dewa Warna Ungu, mana mungkin jurus seorang Dewa Iblis kelas 9 tanpa roda ilahi bisa menembus pertahanannya. Wajah datar Luo Xiu justru makin menyulut amarah Singsa. Tapi semakin marah, dia justru semakin sadar perasaan tak nyaman itu datang dari dalam dirinya, sebuah insting yang mengatakan bahwa meskipun dia menggunakan semua kekuatannya, ia tetap tak akan bisa mengalahkan pria ini. Meskipun enggan menerima kenyataan itu, Singsa tak berani mengambil risiko. Bahkan jika dia berhasil menang, kalau tubuhnya terluka atau kekuatan habis, dia tidak akan sanggup mempertahankan puncak pertama tanah asal Dao. Saat itu, yang akan tertawa terakhir adalah orang lain. Dia tidak ingin menjadi pion yang dimanfaatkan. Maka, satu-satunya pilihan adalah mundur. Aku akan menyerahkan puncak gunung ini padamu. Tapi ingat, setelah keluar dari tanah asal Dao, lebih baik kau tidak bertemu denganku lagi, Singsa mengancam sebelum terbang menuju tanah asal Dao kedua yang saat ini diduduki oleh Meng Qianxiang. Luo Xiu tahu maksud tersembunyi dalam ancaman itu. Setelah Singsa berhasil membentuk roda ilahi di tanah asal Dao, kekuatannya pasti akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Dan jika mereka bertemu lagi di luar nanti, dia pasti akan membalas dendam. Tapi Luo Xiu tak peduli. Jika sekarang saja Singsa kalah, apalagi di masa depan, kekuatan Luo Xiu tidak akan berhenti di sini. Dengan tenang, Luo Xiu melangkah menuju puncak tanah asal Dao pertama. Yu Xianger yang sebelumnya juga ingin merebut tempat ini sudah lebih dulu mundur setelah melihat pertarungan Luo Xiu dengan Singsa. Begitu sampai di puncak, Luo Xiu merasakan energi Dao yang sangat padat, sampai-sampai menyulitkan penyebaran kesadaran spiritual. Bukan karena ada penghalang, tapi karena energi Dao di sini terlalu murni dan kental. Namun perebutan puncak tanah asal Dao belum selesai. Dari atas puncak pertama, Luo Xiu menatap ke arah puncak kedua. Di sana dia melihat pusaran raksasa dari kekuatan reinkarnasi, juga munculnya artefak-artefak suci seperti kuil reinkarnasi dan pedang reinkarnasi. Akhirnya Meng Qianxiang tak sanggup lagi menahan diri. Meski dia telah menyerah atas puncak pertama dan memilih puncak kedua, dia tetap tidak bisa membiarkan orang lain, apalagi Singsa, menginjak wilayahnya. Dia pun akhirnya mengungkapkan kekuatan yang selama ini dia sembunyikan, kekuatan reinkarnasi dan serpihan roda Dao reinkarnasi yang telah menyatu dengan artefak ilahinya. Meski kekuatan Singsa tak bisa diremehkan,
namun karena sudah terkuras saat bertarung dengan Luo Xiu, kali ini dia harus mengakui kekalahan. Xingsa pun kembali mundur kini menuju puncak ketiga, dengan tubuh yang penuh luka dan hati yang menyimpan dendam mendalam. Yu Xianger tak berani menantang Meng Qianxiang untuk memperebutkan puncak Gunung Dao ketiga, sehingga ia memilih Gunung Dao keempat. Namun kekuatan Hu Qingqing ternyata jauh di luar dugaannya. Dalam pertarungan, Yu Xianger kalah telak dan harus kabur dengan luka-luka ke Gunung Dao kelima. Seiring waktu terus berjalan, perebutan 33 Gunung Dao akhirnya hampir usai. Dari semua gunung tersebut, hanya 3 yang masih kosong, sisa 30 lainnya sudah memiliki pemilik masing-masing. Kekosongan ini terjadi karena 3 orang tewas, satu di antaranya adalah Dewa Racun Hitam yang dibunuh Luo Xiu, sementara 2 lainnya gugur saat memperebutkan gunung lainnya. Meski puncak Gunung Dao sudah dimiliki, potensi serangan dadakan saat kultivasi tetap harus diwaspadai. Luo Xiu pun memasang banyak formasi dan segel pelindung tingkat Raja Dewa kelas 9 di sekitar puncak Gunung Dao pertama, menjadikannya benteng pertahanan yang nyaris tak tertembus. Saat Luo Xiu mulai berkultivasi, energi Dao di sekelilingnya hampir membeku menjadi bentuk padat. Rasanya seperti dirinya sedang berada di sumber asal jalan Dao sejati, tempat di mana semua hukum semesta dan aturan tercipta. Energi Dao yang amat pekat itu pertama-tama mengelilingi tubuhnya seperti awan lembut, lalu berubah menjadi cair dan menyelubungi tubuhnya seperti tirai air bening. Waktu yang disediakan di tanah asal Dao adalah 10 tahun. Baru sebulan berlalu, Luo Xiu sudah bisa merasakan batas kultivasinya mulai goyah dan siap untuk ditembus. 3 tahun berlalu tanpa terasa. Di luar tanah asal Dao, peristiwa Luo Xiu menyelamatkan dirinya dari amukan Patriark Zhu Huo yang bahkan dilempar sejauh entah kemana oleh satu tamparan misterius masih terus dibicarakan. Baru-baru ini, Zhu Huo kembali ke keluarga Zhu Huo setelah 3 tahun menghilang, mengejutkan seluruh dunia. Orang-orang yakin bahwa sosok misterius yang menamparkan Zhu Huo sebenarnya mampu membunuhnya, tapi tak sudi mengotori tangan sendiri demi membunuh makhluk kecil. Mentalitas seperti itu hanya dimiliki oleh para puncak kekuatan sejati. Di puncak Gunung Dao ketujuh, seorang wanita duduk bersila, dikelilingi oleh energi Dao yang murni dan lembut. Setelah 3 tahun kultivasi, 2 roda ilahi telah terbentuk di belakang kepalanya, masing-masing seperti tersusun dari ribuan sinar pedang tajam yang berputar lembut, memancarkan aura tajam tanpa tanding. 2. Roda ilahi itu sempurna, padat, dan nyata, simbol bahwa ia telah berhasil menciptakan 2 roda ilahi berkualitas sempurna. Roda ketiganya mulai terbentuk, namun energi Dao di puncak gunung ketujuh mulai terasa tidak cukup. Ia menyadari, kemungkinan besar roda ketiganya tidak akan mencapai kualitas sempurna. Namun dengan meningkatnya kultivasi, ingatannya yang terkubur mulai kembali, terhubung dengan dunia kecil bernama alam samudera bintang yang pernah ia tinggali tempat Luo Xiu berasal. Di puncak Gunung Dao pertama, tempat paling sempurna untuk kultivasi dalam seluruh tanah asal Dao, bahkan seorang dewa iblis kelas 9 puncak pun bisa membentuk 4 roda sempurna di sana. Luo Xiu yang hanya berada di puncak dewa iblis kelas 8 berhasil menembus batas dan mencapai tahap puncak kelasnya dengan mudah. Lebih dari itu, dia juga menemukan bahwa mengonsumsi pil ilahi Dao Tian di tempat ini akan mempercepat kultivasi dan pemahaman terhadap aturan semesta. Namun, meski sudah 3 tahun berlalu, Luo Xiu tetap belum menembus ke dewa iblis kelas 9. Namun, walau hanya menembus setingkat, kekuatan sejatinya mengalami lompatan luar biasa. Tanpa mencapai level 9, di belakang kepalanya telah muncul satu roda ilahi. Uniknya, tidak seperti roda-roda padat milik orang lain, roda ini tampak kabur dan semu, bahkan terlihat lebih lemah dari roda kualitas rendah. Namun Luo Xiu menamainya Wu Xiang Shenlun, atau roda ilahi tanpa wujud yang terbentuk dari teknik dewa perubahan, jalur hukum ciptaannya sendiri. Dalam sistem kultivasi umum, seorang dewa iblis kelas 9 mulai membentuk roda pertama, dan terus meningkat sesuai tingkatannya, 4 roda di puncak dewa iblis, 5 di Raja Dewa, 6 di Dewa Kaisar, 7 di Dewa Agung, 8 di Dewa Agung Penuh, 9 di Dewa Agung Puncak, hingga 10 roda di tingkat tertinggi Dewa Tertinggi. Namun jalan yang ditempuh Luo Xiu sepenuhnya berbeda. Dia hanya memiliki satu roda, tapi roda itu dapat mencerminkan segala hukum semesta, dapat berubah menjadi segala sesuatu, mencakup semua substansi dan aturan. Roda tunggalnya memuat seluruh esensi dari berbagai roda lainnya. Baginya, filosofi ini jauh lebih dalam dan sempurna daripada sekadar menghitung jumlah roda sebagai tolok ukur kekuatan. Bersambung.